Kingsley Coman menjadi mimpi buruk bagi PSG. Drama final Liga Champions 2019-2020 terulang kembali. Kingsley Coman menjadi satu-satunya pencetak gol dalam laga antara PSG versus Bayern Munchen dalam babak 16 besar. Drama kartu merah hingga hilangnya pemain tersaji dalam laga kali ini. Seru pokoknya lah. Sedangkan AC Milan berhasil mengatasi kecemasannya dan menang 1-0 atas Tottenham Hotspur. Pertahanan Tottenham yang sangat rapuh berhasil dieksploitasi oleh tim Rossoneri. Dengan hasil ini, AC Milan sudah satu langkah menuju babak perempat final. Mungkin tahun ini adalah era kebangkitan AC Milan di Liga Champions. Apakah tahun ini Rossoneri bisa mengangkat trofi seperti tahun 2007? Yuk kita bahas pertandingan PSG versus Bayern Munchen dan AC Milan versus Tottenham Hotspur. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa diskusi lagi. PSG takluk 1-0 dari Bayern Munchen pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Rabu pagi. PSG menangis di markas sendiri karena ulah sang mantan Kingsley Coman. Kekalahan ini seperti ulangan pertandingan final Liga Champions 2019-2020. PSG harus mengubur impian mereka mengangkat trofi juara karena kalah 1-0 dari Bayern Munchen. Kingsley Coman juga yang menjadi pencetak golnya. Kenapa bisa sama begitu ya? Bayern Munchen tampil mendominasi dan menekan sejak awal pertandingan. Secara statistik, Munchen lebih unggul dari PSG, termasuk pelanggaran dan kartu merahnya. Berdasarkan data tersebut, wajar saja kalau Munchen menang pada pertandingan kali ini. Kayaknya PSG perlu bermain lebih aktif dan agresif serta dapat kartu merah biar bisa imbang. Permainan PSG kali ini begitu pasif, sampai-sampai pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann terheran-heran. Pada pertandingan kali ini, PSG tampak kesulitan dalam menjebol lini pertahanan Bayern Munchen. Duet Lionel Messi dan Neymar di lini depan sepertinya masih gagal meruntuhkan kukuhnya lini belakang Die Rotten. Duet Neymar dan Messi pada babak pertama terbukti tidak efektif. Permainan PSG lebih efektif saat hadirnya Kylian Mbappe pada babak kedua. Mbappe dan Messi ternyata dapat tampil pada laga kontra Munchen kali ini setelah diisukan cedera pekan lalu. Bahkan Mbappe berhasil mencetak 2 gol sekaligus, tapi semuanya dianulir wasit karena offside. Selisih 1 gol tidak serta-merta membuat Munchen lolos ke babak perempat final. Apalagi kemenangan Munchen dinodai dengan kartu merah. Benjamin Pavard diusir wasit setelah mendapat kartu kuning kedua karena men-tackle Lionel Messi secara keras di masa injury time. Benjamin Pavard dipastikan absen saat menjamu PSG pada pertandingan leg kedua babak 16 besar di markas Munchen 2 pekan lagi. Ini mah namanya menang tapi rugi. AC Milan berhasil menjaga tren positif mereka dengan melibas Tottenham Hotspur 1-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Skor yang sama saat AC Milan memenangi duel atas Torino di San Siro pekan ke-22 Serie A. Brahim Diaz menjadi pahlawan kemenangan Rossoneri dengan mencetak gol sematawayang pada laga ini saat laga baru berjalan 7 menit. Gol AC Milan ini tercipta berawal dari serangan Theo Hernandez ke gawang Tottenham. Namun, bola masih bisa ditepis oleh Fraser Forster. Bola rebound kemudian disambut Brahim Diaz. Awalnya tendangan Brahim Diaz mampu dipentalkan kembali oleh Fraser Forster. Namun, di percobaan berikutnya, dia berhasil membuat bola bersarang ke gawang Tottenham. Salah satu faktor kunci yang membuat Rossoneri bangkit adalah perubahan formasi yang diterapkan Stefano Pioli dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-2-1.
Nice. Formasi 3-4-2-1 racikan Pioli mulai diterapkan saat Milan menang 1-0 atas Torino di Serie A. Pertahanan AC Milan membaik dan serangan lebih tajam setelah Pioli memakai formasi 3-4-2-1. Sebagai bukti, Milan selalu menang dan tanpa kebobolan pada 2 laga terakhir. Kemenangan ini mengakhiri penantian 10 tahun Milan untuk meraih kemenangan pada fase knockout Liga Champions. Kemenangan terakhir Milan pada fase ini terjadi pada edisi 2012-2013 kala bertemu Barcelona. Pada leg pertama, Milan menang 2-0 di San Siro, tapi pada leg kedua kalah 4-0 di Camp Nou. Mungkin tahun ini adalah era kebangkitan AC Milan di Liga Champions. Apakah tahun ini Rossoneri bisa mengangkat trofi seperti tahun 2007? Menerapkan formasi yang sama dengan Rossoneri tak lantas membuat tim asuhan Antonio Conte menjadi lebih baik. Pertahanan Spurs nampak begitu rapuh dan mudah ditembus, terutama pada awal babak pertama. Selain masalah pertahanan, permainan Spurs juga terkesan monoton dan sederhana sehingga mudah diantisipasi oleh para pemain AC Milan. Mungkin semangat dan motivasi Spurs sedang naik setelah mereka dibantai 4-1 oleh Leicester City di Liga Inggris, tapi tak cukup untuk meraih kemenangan. Modal semangat aja nggak cukup bro, harus disertai kemampuan. Mungkin ini bagian strategi Conte untuk sengaja kalah di leg pertama dan akan membalas di leg kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu bola.